Oke, di video kali ini gue akan memberikan rekomendasi 5 base TH12 terbaik yang bisa kalian coba gunakan. Dan seperti biasa untuk semua link dari base-nya kalian bisa dapatkan di deskripsi video. Base nomor 1. Oke, jika kalian sedang mencari sebuah base TH12 yang lumayan bisa untuk bertahan dari hampir segala macam serangan pasukan lawan, maka di sini gue bisa rekomendasikan base yang satu ini. Karena di sini bisa kita lihat untuk penataan dari base-nya itu sendiri lumayan cukup rata ya. Maksud gue kayak penempatan bangunan pertahanannya itu tersebar secara merata di setiap area base. Yang dimana tentunya dengan kondisi seperti itu membuat hampir tidak ada celah yang bisa dimasuki. Karena ya itu tadi, semua sudut maupun sisi base manapun itu akan selalu ada pertahanan yang menjaga. Alhasil kedepannya jika base kita ini berhadapan dengan pasukan lawan yang tersebar juga di base kita, tentunya pertahanan kita tidak begitu kesusahan untuk menghabisinya. Dan belum lagi kalau kita lihat juga untuk base-nya itu adalah tipikal base yang lebar. Jadinya otomatis pasukan lawan ada sedikit jeda untuk menghampiri bangunan berikutnya. Dan disitulah kesempatan pertahanan kita untuk menghabisi pasukan lawan. Base nomor 2. Dan oke, kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Nah, seperti biasa di setiap video rekomendasi base yang gue bikin, base dengan tipe ring seperti ini selalu gue rekomendasikan kepada kalian. Karena memang untuk konsep dari ring base itu sendiri, menurut opini gue itu adalah salah satu konsep base yang paling bagus. Karena dengan konsep ring base seperti ini, kalian bisa membuat lawan yang bermain pasukan spam ketika menyerang base kalian, itu sangat tinggi sekali potensinya untuk mereka hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Karena ya di sini kalau kita lihat untuk penataan dari base-nya itu sendiri memang bisa dibilang sangat tidak cocok sekali untuk diserang menggunakan pasukan spam. Yaitu di sini ada tembok penghalang yang berlapis dan juga area spasi kosong. Yang dimana lagi-lagi itu adalah mimpi buruk bagi pasukan yang dimainkan secara di spam. Karena itu bisa aja membuat pasukan hanya mengelilingi area luar base ini saja tanpa bisa mengakses area base bagian dalam kita ini. Yang dimana di sana bisa kita lihat juga ada bangunan Town Hall. Dan bisa kalian tebak apa yang akan terjadi jika Town Hall gagal untuk dihancurkan. Yap, 1 bintang sudah di depan mata. Base nomor 3. Dan berikutnya di sini ada salah satu konsep base yang menjadi andalan gua juga, yaitu Town Hall Trap alias jebakan TH. Dan sebenarnya ya untuk konsep dari jebakan TH ini sebenarnya lumayan cukup simpel. Nah, tapi kadang justru sangat efektif. Yaitu di sini kita hanya perlu menempatkan posisi Town Hall itu agak di pinggiran base. Dan tidak lupa juga tentunya dijaga oleh semua jebakan yang kita miliki. Jadi ini tuh ibarat kayak gini loh guys, seakan-akan kita memberikan Town Hall secara gratis. Namun sebenarnya tidak gratis sama sekali. Justru pasukan lawan harus membayar sangat mahal untuk mendapatkannya. Yaitu bayarannya pasukan lawan harus banyak yang mati di area sana. Karena dihadang oleh semua tumpukan jebakan yang sudah kita siapkan itu tadi. Dan ya bisa kalian tebak apa yang akan terjadi ke depannya dengan kondisi pasukan lawan yang sudah menipis. Yaitu tentunya
tentunya pasukan lawan tidak akan kuat untuk melanjutkan penyerangan. Dan seringkali biasanya serangan harus berhenti di tengah jalan, karena ya pasukannya sudah habis, jadi mau apa lagi yang dilanjutin kan? Base nomor 4. Dan oke, untuk rekomendasi base berikutnya ini adalah base dengan konsep simetris. Nah, untuk tujuan dari base dengan tipe simetris seperti ini itu sangat jelas sekali ya sebenarnya, yaitu untuk memaksimalkan sebisa mungkin semua area base. Jadi artinya hampir tidak ada celah untuk pasukan lawan bisa masuk, karena di semua area base-nya akan ada pertahanan yang menghadang. Dan ditambah lagi sebenarnya untuk base dengan tipe simetris seperti ini, itu lebih besar kemungkinannya untuk memecah pasukan lawan. Terlebih lagi bagi lawan yang bermain pasukan spam dari area sudut base. Karena ya dari sudut pandang pasukan lawan, entah area kiri maupun area kanan dari base-nya itu sama aja. Jadi terkadang justru hal sesimpel itu bisa membuat pasukan mencar-mencar, dan pasukan lawan tentunya akan menjadi kurang maksimal kekuatannya. Nah, sedangkan sebaliknya untuk pertahanan kita, karena ditempatkan hampir di semua area pada base ini, dia bisa dengan mudah untuk menyerangi pasukan lawan yang sedang terpecah itu tadi. Base nomor 5. Nah, oke, jadi di sini ada sebuah rekomendasi base yang sangat bagus untuk kalian, terutama mungkin buat kalian yang sedang mencari sebuah base untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius. Maksud gue mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan War Clan misalnya, atau juga mungkin untuk dijadikan pertahanan Clan War Liga. Karena untuk base ini bisa gue bilang lumayan cukup kuat lah ya untuk bertahan dari berbagai macam serangan pasukan yang memang biasanya lumayan cukup populer juga digunakan pada Town Hall 12. Mungkin contohnya seperti strategi serangan Queen Walk atau juga pasukan naga. Nah, oke, tapi mungkin jika ditanya apa alasan dari base ini bisa lumayan kuat bertahan dari strategi serangan Queen Walk dan juga pasukan naga, jawabannya yaitu di sini jika kita lihat untuk bangunan pertahanan yang sangat krusial pada Town Hall 12, yaitu seperti X-Bow, Inferno Tower, Eagle Artillery, dan juga Town Hall. Pada kasus base ini bisa gue bilang sangatlah aman dari radius penargetan pasukan lawan. Karena di sini jika kita lihat memang untuk bangunan pertahanan krusial kita itu tadi, di sekitarnya ada yang namanya area spasi kosong. Nah, dan ada pun tujuan dari area spasi kosong itu, dia dapat membuat bangunan yang berada di baliknya itu sangat tinggi sekali potensinya untuk dilewati begitu saja oleh pasukan lawan. Karena logikanya gini loh, jika ada area spasi kosong, maka otomatis untuk bangunan pertahanan krusial kita itu tadi akan menjadi bukan target terdekat lagi bagi pasukan lawan. Base nomor 6. Dan oke, seperti biasa lah ya, untuk base yang terakhir ini anggap aja kayak semacam base pelengkap lah gitu. Siapa tahu mungkin dari kalian ada yang lebih tertarik dengan desain base minimalis dan rapi seperti ini, maka kalian bisa langsung aja gunakan. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga